Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anubhadra Kertawiantu Waiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Perkenalkan, nama saya Inyoman Rini Tripurwanti. Saya mahasiswa dari Stah Batara Guru Kendari dengan program studi Pendidikan Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, hubungan antara kelenjar, hormon, dan cakra. Kemudian yang kedua, yaitu gerakan yoga asanas apakah yang berfungsi untuk menyeimbangkan kelenjar, hormon, dan cakra dalam tubuh manusia. Oke, sebelum masuk pada pembahasan utama, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kelenjar, hormon, dan cakra. Baiklah, masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian kelenjar. Kelenjar adalah organ tubuh manusia yang mensintesa suatu zat untuk dikeluarkan. Misalnya, hormon untuk sekresi ke dalam aliran darah, kelenjar endokrin, atau ke ruang-ruang di dalam tubuh maupun permukaan luar tubuh, kelenjar eksokrin. Kemudian yang kedua, yaitu hormon. Hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Kemudian yang ketiga, pengertian cakra. Cakra adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda atau lingkaran, yang menggambarkan sebuah tempat berisi energi yang terletak di pusat tubuh manusia. Selanjutnya, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu jelaskan hubungan antara kelenjar, hormon, dan cakra dalam tubuh manusia. Adapun hubungannya yaitu kelenjar pada tubuh manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelenjar endokrin adalah jenis kelenjar yang bertugas untuk memproduksi berbagai jenis hormon, misalnya kelenjar pituitari, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kelenjar eksokrin adalah jenis kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan cairan tubuh yang bukan hormon, seperti keringat, air mata, ASI, dan air liur. Kemudian, sistem cakra dan kelenjar. Yang pertama, cakra mahkota dan kelenjar pineal. Cakra ini merupakan pintu masuk energi ke seluruh lapisan tubuh dan kesadaran manusia. Seseorang yang cakra mahkotanya berkembang secara sempurna akan banyak mengetahui rahasia alam. Cakra ini berada di sisi bagian atas kepala, daerah otak, dan syaraf ubun-ubun. Yang kedua, cakra dahi atau ajna cakra dan kelenjar pituari. Cakra ini terletak di antara kedua mata, tepatnya di dahi manusia. Cakra ajna dapat mentransfer energi ke kedua mata, hidung, dan kelenjar pituitari. Yang ketiga, cakra tenggorokan dan kelenjar tiroid. Cakra ini berada di tenggorokan manusia. Cakra ini merupakan pusat terciptanya kreativitas dan hubungan sesama manusia. Seseorang dengan kemampuan cakra tenggorokan yang baik akan memiliki perasaan yang mendalam mengenai pentingnya hubungan sesama manusia. Yang keempat, cakra hati dan kelenjar timus. Cakra ini merupakan cakra yang sangat penting dalam spiritual. Hal ini dikarenakan simbol cinta kasih dan penyembuhan. Secara fisik, cakra ini mengatur jantung dan kelenjar timus. Semakin baik cakra hati seseorang, maka ia akan semakin dipengaruhi oleh rasa cinta dan kasih sayang dalam dirinya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki cakra hati yang buruk, maka akan dipengaruhi
oleh rasa sombong dan egois dalam dirinya. Yang kelima, cakra pusar dan kelenjar pankreas. Cakra pusar atau manipura ini berperan penting dalam mempertahankan vitalitas seseorang. Cakra manipura berada di sekitar pinggang dan pusar seseorang. Dengan cakra ini dapat mengubahnya menjadi perasaan aman, nyaman, dan percaya diri. Yang keenam, cakra seks. Dalam kelenjar gonads, cakra ini berperan penting terhadap aktivitas seksual seseorang. Posisi cakra ini berada di tulang pelvis. Seseorang dengan cakra seks yang baik akan memiliki rasa percaya diri dan pikiran yang lebih positif. Kemudian yang ketujuh, cakra dasar dan kelenjar adrenal. Cakra dasar berperan sebagai pusat energi dari tubuh fisik, kehidupan materi, dan semangat hidup seseorang. Cakra ini terletak di ujung tulang ekor. Jika seseorang memiliki cakra dasar yang baik, maka mereka akan memiliki semangat hidup yang tinggi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu gerakan yoga asanas apa untuk menyeimbangkan kelenjar, hormon, dan cakra. Yang pertama, gerakan yoga asanas untuk menyeimbangkan kelenjar adalah gerakan yoga Bhramari Pranayama. Pose yoga ini dapat meredakan ketegangan, kemarahan, dan kecemasan. Kemungkinan konsepsi ini lebih baik dengan tubuh dan pikiran yang lebih santai. Kemudian yang kedua, gerakan yoga asanas untuk menyeimbangkan hormon adalah gerakan yoga Kapalbhati Pranayama. Pose ini dapat membantu memurnikan sel-sel darah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sel reproduksi. Kapalbhati menyembuhkan hampir semua penyakit karena menyeimbangkan kadar hormon tubuh. Kemudian yang terakhir, gerakan yoga asanas untuk menyeimbangkan cakra adalah gerakan yoga Urdha Dhanu Rasana atau Cakrasana. Pose ini dapat memberi paru-paru dan dada peregangan yang baik. Asana ini juga memberikan kekuatan pada kaki, perut, bokong, tulang belakang, punggung bagian bawah, pergelangan tangan, dan lengan. Hal ini dikenal untuk merangsang kelenjar pituitari dan tiroid. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang hubungan antara kelenjar, hormon, dan cakra, serta gerakan yoga asanas apa yang berfungsi untuk menyeimbangkan kelenjar, hormon, dan cakra. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Pramosanti. Om Santi Santi Santi.